الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada hari ini termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum apabila berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, ya, mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah akan menurunkan kepadanya rahmat. Wa haffathumul malaika, dan malaikat akan memberikan naungan kepadanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan mengingatnya pada sisinya, ya. Dan tak lupa pula kita harus mensyukuri, ya. Kita harus mensyukuri sampai saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bulan yang terdapat di dalamnya satu malam, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan apa namanya? Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Maka dari itu para santri sekalian, mari kita maksimalkan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada bulan Ramadan Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang mengerjakan kebajikan, ya. Maka dari itu para santri sekalian, jangan sia-siakan waktu kita. Sudah berlalu bulan ini 7 hari, ya. Kita sudah masuk ke hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Akan tetapi amalan apa yang sudah kita lakukan? Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Amalan apa yang sudah kita kerjakan selama 7 hari ini, ya? Amalan apa yang sudah kita kerjakan selama 7 hari ini? Sudahkah kita memaksimalkan waktu kita untuk membaca Al-Quran? Sudahkah kita memaksimalkan waktu kita untuk qiyamul lail? Sudahkah kita memaksimalkan waktu kita berpuasa sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, ya.
Karena para sahabat dan para salafus saleh ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka memaksimalkan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang menghatamkan selama 1 bulan Ramadan berapa kali? 60 kali. Idzan dalam sehari berapa kali khatam? Dua kali. Lalu bagaimana dengan kita? 7 hari sudah berlalu. Sudahkah ada di antara kita yang menghatamkan Al-Quran? Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini Ustadz akan membacakan dan menjelaskan sedikit tentang amalan-amalan yang apabila kita lakukan di bulan Ramadan akan membatalkan puasa kita, ya. Perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Ma hiyal umur allati idza fa'alaha al-insanu faqad afsada shaumahu, ya. Apa saja perkara-perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang yang bisa mengakibatkan puasanya menjadi batal. Indana sittatu umurin, ya. Di sini Syekh atau penulis menyebutkan ada 6 perkara. Ada 6 perkara atau 6 amalan-amalan yang harus kita jauhkan selama bulan suci Ramadan ini. Amalan apa saja? Yang pertama, al-aklu wasyurbu, ya. Makan dan minum. Tentu yang dimaksud dengan makan dan minum di sini adalah secara disengaja. Contohnya, ketika kita sedang berpuasa, ada di depan kita makanan yang begitu lezat, yang begitu menawan ketika dipandang, ya. Kita ingin mencicipinya. Kita tengok kiri, tengok kanan, depan belakang tidak ada orang. Lalu kita mencicipi makanan tersebut. Apakah batal puasa orang tersebut? Nah, maka puasa orang tersebut apa? Batal karena ia melakukan, ya, karena ia makan dengan secara sengaja tanpa udzur yang syar'i, maka tentu ia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib baginya untuk menggantinya di bulan-bulan setelah di bulan Ramadan. Wa dzalika liqaulillahi 'azza wa jalla wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kalian, ya. Sampai kapan? Ya. Ayat ini akan menjelaskan sampai kapan batas kita boleh makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas kepada kalian apa? Benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa? Sudah masuk waktu fajar. Maka apabila azan sudah berkumandang, maka rezeki kita sampai situ. Stop. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita apa? Makan dan minum. Karena disitulah batas waktu orang boleh makan. Wa ajma'u ahlul ilmi ala anna al-akla wa syurba mufsidani lis-siyam. Ya, ahlul ilmi sepakat bahwasanya makan dan minum merupakan apa? Pembatal puasa. Idza kana dzalika baina tulu'il fajri wa ghurubish syams. Apabila hal tersebut dilakukan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Jadi kita dilarang makan dan minum dari terbitnya fajar atau waktu subuh sampai kapan? Sampai azan maghrib dikumandangkan. Wa indana fima yata'allaqu bil akli wasyurbi umurun, ya. Di sini penulis menjelaskan beberapa perkara yang berkenaan tentang makan dan minum. Idza akala as-shaimu aw syariba nasiyan fa innahu yatimmu shaumahu, ya. Apabila
seseorang yang berpuasa, ya, apabila kita lagi berpuasa, kita makan dan minum, tapi dengan apa? Secara tidak disengaja atau lupa, apakah batal puasa orang tersebut? Apakah batal puasa orang tersebut? La, falyutim fa innahu yatimmu saumahu, maka ia diperintahkan untuk apa? Melanjutkan puasanya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala rakhasa lahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan terhadap orang tersebut. Bal huwallazi at'amahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah lah yang memberikan ia rezeki berupa makanan tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala au syariba nasiyan falyutimma saumahu. Barang siapa yang makan dan minum secara tidak disengaja atau ia lupa, maka hendaknya ia apa? Melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Bahwasanya Allah lah yang memberikan ia rizki berupa makanan dan minuman. Idzan la haraja 'alal insani idza akala au syariba nasiyan, ya. Jadi orang yang makan dan minum tanpa disengaja atau ia lupa, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi apabila kita ingat, ya, apabila kita ingat kita sedang berpuasa, akan tetapi makanan masih ada di dalam mulut kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, misalkan kita sedang berpuasa, kita lupa, ya, makan nasi, makan biskuit, tiba-tiba kita ingat, sedangkan makanan masih ada di dalam mulut kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghabiskannya supaya tidak mubazir atau membuangnya? Nah, maka kita harus membuang makanan tersebut, ya, kita harus membuang makanan tersebut. Apabila kita menelan makanan yang ada di mulut kita sedangkan kita sudah ingat kalau kita sedang berpuasa, maka batallah puasa orang tersebut. Paham dom? Akan tetapi jika makanan tersebut sudah sampai ke kerongkongan kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memasukkan jari kita ke dalam mulut tersebut supaya makanan itu keluar? Karena kita ingat kita sedang berpuasa. Apa yang harus kita lakukan? Maka itu adalah apa? Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi kalian atau bagi kita untuk memaksa keluar makanan tersebut yang sudah ada di kerongkongan kita, ya, karena bisa jadi kita akan muntah, sedangkan muntah salah satu termasuk pembatal puasa. Paham dom? Paham sampai sini? Naam, mumtaz. Dan termasuk pula, ya, di dalamnya makan dan minum, yaitu apa? Al-ibru al-mughadziyah, ya, suntikan yang mengandung makanan atau infus, ya. Apakah orang yang disuntik atau yang diinfus membatalkan puasa? Apakah batal puasa bagi orang yang diinfus? Nah, di sini para ulama membagi menjadi dua, ya. Para ulama membagi menjadi dua. Apabila makanan tersebut, ya, apabila makanan tersebut mengandung, apabila suntikan tersebut atau infus tersebut mengandung makanan, maka batallah puasanya, ya, maka batallah puasanya. Apabila ia sengaja melakukan hal tersebut, maka ia berdosa. Maka wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengganti puasa tersebut. Paham dom? Ya, apabila infus atau suntikan mengandung makanan atau mengandung gizi, maka bisa membatalkan puasa. Paham dom? Nah, apabila hal itu dilakukan secara disengaja, maka ia batal puasanya plus mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut di bulan berikutnya. Adapun yang kedua, suntikan atau infus yang
tidak termasuk, yang tidak mengandung makanan atau gizi, maka para ulama mengatakan apa? Tidak membatalkan puasa. Dan termasuk juga di dalamnya apa? Al-qatrah, obat tetes. Termasuk juga di dalamnya apa? Obat tetes. Di sini penulis membagi menjadi 3. Ada al-qatratul lati fil anfi, obat tetes yang dimasukkan ke dalam hidung. Yang kedua, wal qatratul lati fil ain, obat tetes yang dimasukkan ke mata. Yang ketiga, wal qatratul lati fi al-udhun, ya, obat tetes yang dimasukkan ke dalam telinga. Dari yang ketiga ini manakah yang membatalkan puasa? Dari yang ketiga ini manakah yang membatalkan puasa? Mumtaz. Nah, obat tetes yang dimasukkan ke dalam hidung. Kenapa? Di sini penulis menyebutkan li'annal anfa manfadhun mu'tadun ilal jawf, ya. Karena hidung memiliki jalur yang sama dengan jalur makanan yang ada di rongga. Jadi kemungkinan besar apabila kita meneteskan air ke dalam hidung kita, kemungkinan besar air tersebut akan masuk ke dalam rongga apa? Rongga makanan yang mengakibatkan membatalkan puasa. Paham tum? Jadi di antara yang ketiga ini yang membatalkan puasa hanya apa? Obat tetes yang dilakukan di dalam hidung. Adapun pembatal yang kedua, ya, kita sudah selesai di pembatal yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembatal yang kedua. Apa itu? Al-jima', ya, yaitu berhubungan suami istri di apa? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka tidak boleh bagi suami istri untuk melakukan apa? Al-jima'. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut secara disengaja, maka tentu ia mendapatkan dosa, ya, dan apa? Puasanya batal, dan wajib baginya untuk yang pertama, ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang telah ia lakukan di bulan Ramadan tersebut. Yang kedua, apa? Ia harus menggantikan puasa tersebut di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, wajib baginya untuk membayar kafarah. Ya. Wajib baginya untuk membayar kafarah. Jadi orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan, ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan pada bulan tersebut. Ya. Yang kedua apa? Ia harus menggantikan puasa pada hari itu yang ia batalkan. Yang ketiga apa? Ia harus membayar kafarah. Lalu apa kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan? Yang pertama, ia harus membebaskan budak. Tapi pada zaman kita sekarang ini sudah tidak ada namanya budak. Maka masuk ke pilihan yang kedua. Apa? Dia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Ia harus berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Misalkan pada hari ke-10, ya, pada hari ke-10 ia tidak berpuasa. Ia malas untuk berpuasa. Tidak ada uzur syar'i, ya. Maka wajib baginya untuk mengulangi bayar kafarahnya dari apa? Dari awal. Maka dihitung lagi dari awal. 10 yang sudah dilakukan itu termasuk puasa yang sudah dibatalkan, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila orang tersebut membatalkan puasanya misalkan di hari ke-30, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi dari awal. Paham?
Paham? Nah, jika ia tidak mampu, melakukan puasa selama 60 hari berturut-turut dengan alasan sakit, benar-benar sakit, ya, tidak ada toleransi, emang dia benar-benar sakit, ya, maka ada pilihan terakhir, yaitu apa? Memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Jadi urutan yang pertama apa? Membebaskan budak. Yang kedua apa? Puasa selama 60 hari berturut-turut. Ya, yang ketiga apa? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi ini berurut, ya. Kita tidak boleh memilih salah satu di antara ketiganya. Karena di antara yang ketiga ini yang paling enak yang mana? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Tapi kita harus melakukannya secara berturut-turut, ya. Bukan memilih salah satu di antara ketiganya, ya. Yang pertama kita harus membebaskan budak. Karena pada zaman kita sekarang sudah tidak ada budak lagi, maka wajib baginya untuk puasa selama 60 hari. Jika dia benar-benar tidak mampu, benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa selama 60 hari, misalkan dia punya penyakit, kalau ia tidak makan, ia akan mati, ya. Kalau ia tidak makan, maka ia akan mati. Maka diperbolehkan baginya untuk apa? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, karena waktu sangat terbatas, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah nanti kita akan masuk ke al-mufsidu ats-tsalits, ya, pembatal yang ketiga, yaitu apa? Ikhrajul maniyyi bighairi jima'in wala mubasyaratin, yaitu mengeluarkan mani tanpa jima atau tanpa muqaddimatul jima', ya. Paham dong? Apakah batal puasa mereka yang melakukan apa? Ikhrajul mani, ya. Kalau dalam bahasa kita apa? Onani, ya. Apakah orang yang mengeluarkan air maninya secara disengaja akan membatalkan puasa atau tidak? Apakah bagi mereka yang mimpi basah, apakah membatalkan puasa atau tidak? Insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Fahim tom? Naam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menambah ilmu kita, ya, bisa menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih berkualitas lagi tingkat keimanan kita daripada bulan-bulan sebelumnya, ya. Aktafi hadzal liqa, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratu al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.